Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu kembali dengan Ibu Sri Utami. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi kelas 10 Matematika Wajib bab yang kedua, yaitu Sistem Persamaan Linier 3 Variabel atau sering disingkat dengan SPLTV. Sistem persamaan linier 3 variabel merupakan bentuk perluasan dari sistem persamaan linier 2 variabel atau SPLDV, yang mana pada sistem persamaan linier 3 variabel terdiri dari 3 persamaan yang masing-masing persamaan memiliki 3 variabel, misalnya X, Y, dan Z. Dengan begitu, bentuk umum dari sistem persamaan linier 3 variabel dalam X, Y, dan Z dapat dituliskan seperti berikut ini. Dengan keterangan yang pertama yaitu A, E, I, A1, A2, A3 merupakan koefisien dari X. Kemudian B, F, J, B1, B2, B3 merupakan koefisien dari Y. Kemudian C, G, K, C1, C2, C3 merupakan koefisien dari Z. Kemudian D, H, L, D1, D2, D3 merupakan konstanta. Kemudian yang terakhir, X, Y, dan Z merupakan variabel atau peubah. Ciri-ciri sistem persamaan linier 3 variabel. Yang pertama yaitu tentunya mempunyai 3 variabel. Kemudian memakai relasi tanda sama dengan. Kemudian yang ketiga, ketiga variabel tersebut mempunyai derajat 1 atau berpangkat 1. Hal-hal yang berhubungan dengan SPLTV. Yang pertama yaitu suku. Suku merupakan sebuah bagian dari suatu bentuk aljabar yang terdiri atas variabel, koefisien, dan konstanta. Setiap suku dipisahkan dengan menggunakan tanda baca penjumlahan maupun pengurangan. Contoh, di dalam persamaan berikut yang merupakan suku, yang pertama yaitu 6X, kemudian suku keduanya min Y, kemudian suku ketiganya 4Z, kemudian suku keempatnya yaitu 7. Kemudian yang kedua yaitu variabel. Variabel merupakan peubah atau pengganti dari suatu bilangan yang pada umumnya dilambangkan dengan pemakaian huruf X, Y, dan Z. Di dalam contoh berikut ini yang merupakan variabel yang pertama yaitu X, kemudian Y, kemudian Z. Kemudian yang ketiga adalah koefisien. Koefisien merupakan sebuah bilangan yang menyatakan banyaknya suatu jumlah variabel yang sejenis. Koefisien biasanya ada di depan variabel. Nah, berdasarkan contoh ini, koefisien yang pertama yaitu 6. 6 merupakan koefisien dari X. Kemudian minus 1 merupakan koefisien dari Y. Kemudian 4 merupakan koefisien dari Z. Kemudian yang terakhir adalah konstanta. Konstanta merupakan sebuah bilangan yang tidak diikuti dengan variabel, sehingga mempunyai nilai yang tetap atau konstan. Berdasarkan contoh berikut yang merupakan konstanta, yaitu adalah 7. Penyelesaian atau himpunan penyelesaian dari sebuah sistem persamaan linier 3 variabel bisa dicari dengan menggunakan beberapa cara atau metode, antara lain dengan menggunakan yang pertama yaitu metode substitusi, kemudian metode eliminasi, kemudian yang terakhir metode gabungan atau campuran. Kita langsung saja masuk ke metode substitusi. Biar lebih jelas, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel di bawah ini dengan menggunakan metode substitusi. Persamaan yang pertama yaitu X kurang 2Y ditambah Z sama dengan 6. Kita tulis di sini persamaan 1. Kemudian 3X ditambah Y dikurang 2Z sama dengan 4 merupakan persamaan 2. Kemudian yang ketiga, 7X dikurang 6Y dikurang Z sama dengan 10. Kita tulis sebagai persamaan yang ketiga. Penyelesaiannya. Langkah yang pertama yaitu adalah menentukan terlebih dahulu persamaan yang paling sederhana. Dari ketiga persamaan tersebut, persamaan pertama adalah yang paling sederhana.
Dari persamaan pertama, kita nyatakan variabel X itu sebagai fungsi Y dan Z seperti berikut ini. Ini merupakan persamaan pertama, yaitu X dikurang 2Y ditambah Z sama dengan 6. Kemudian, persamaan pertama ini kita nyatakan variabel X-nya sebagai fungsi dari Y dan Z. Sehingga kita buat menjadi X sama dengan 2Y min 2Y pindah ke ruas kanan menjadi 2Y, kemudian Z pindah ke ruas kanan menjadi min Z, kemudian ditambah 6. Selanjutnya, substitusikan variabel atau peubah X ini ke dalam persamaan kedua. Nah, persamaan yang kedua yaitu 3X ditambah Y dikurang 2Z sama dengan 4. X-nya kita ganti dengan X sama dengan 2Y dikurang Z ditambah 6. Kita masukkan. Kemudian kita kalikan ke dalam 3 dikali 2Y, 6Y, 3 dikali min Z, min 3Z, 3 dikali 6 plus 18, kemudian mengikuti ditambah Y dikurang 2Z sama dengan 4. Kemudian kita operasikan yang Y dengan yang Y, kemudian yang Z dengan yang Z, kemudian yang konstanta dengan yang konstanta. 6 ditambah Y 7Y, kemudian min 3Z dikurang 2Z, min 5Z, kemudian ditambah 18 sama dengan 4. Sehingga menjadi 7Y dikurang 5Z, 18 pindah ke ruas kanan menjadi 4 dikurang 18, hasilnya adalah min 14. Sehingga persamaan yang keempat kita tulis di sini 7Y dikurang 5Z sama dengan minus 14. Selanjutnya, kita substitusikan variabel atau peubah X ke dalam persamaan yang ketiga. Berarti kita substitusikan kembali X yang ini ke dalam persamaan yang ketiga. Kalau tadi ke persamaan yang kedua, sekarang ke persamaan yang ketiga. Persamaan yang ketiga yaitu 7X dikurang 6Y dikurang Z sama dengan 10. Kita ganti X-nya menjadi 2Y dikurang Z ditambah 6. Kemudian kita kalikan ke dalam 7 dikali 2 14Y, kemudian 7 dikali min Z, min 7Z, kemudian 7 dikali 6 42. Kemudian mengikuti dikurang 6Y dikurang Z sama dengan 10. Kemudian kita operasikan yang Y dengan yang Y, Z dengan Z, yang konstanta dengan konstanta. 14 kurang 6 8Y, kemudian min 7Z dikurang Z, min 8Z plus 42 tetap, kemudian sama dengan 10. Kemudian 42 pindah ke ruas kanan jadi dikurang. Sehingga hasilnya yaitu 8Y dikurang 8Z sama dengan minus 32. Ini kita dapatlah persamaan yang kelima. Ini bisa kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi dengan 8. Sehingga 8Y dibagi 8Y, kemudian min 8Z dibagi 8 jadi min Z, kemudian min 32 dibagi 8 menjadi min 4. Ini kita dapatkan persamaan yang kelima. Kemudian persamaan 4 dan 5 membentuk SPLDV Y serta Z. Nah, jadi persamaan yang keempat ini dan persamaan yang kelima ini akan membentuk SPLDV, yaitu sistem persamaan linear dua variabel, yaitu variabel Y dan Z. Kalau sudah seperti ini, langkahnya akan sama seperti mengerjakan SPLDV. Nah, kita lanjutkan. Kemudian kita selesaikan berdasarkan sistem persamaan linear dua variabel. Pada hal ini, persamaan kelima merupakan persamaan yang paling sederhana. Maka kita cari dari persamaan 4 dan 5, kita cari lagi persamaan yang paling sederhana. Ternyata persamaan yang paling sederhana yaitu persamaan yang kelima. Sehingga kita bentuk persamaan kelima menjadi Y sama dengan Z-nya pindah ke ruas kanan, kemudian dikurangin 4. Kemudian kita substitusikan peubah Y ke dalam persamaan yang keempat. Oke. Persamaan yang keempat itu tadi 7Y dikurang 5Z sama dengan minus 14. Y-nya kita ganti menjadi Z dikurang 4. Sehingga 7 dikali Z 7Z, 7 dikali min 4, minus 28, kemudian mengikuti min 5Z sama dengan minus 14.
Kemudian yang Z kita operasikan dengan yang Z, konstanta dengan konstanta. 7 dikurang 5Z, 2Z. Kemudian minus 28 pindah ke ruas kanan menjadi tambah. Sehingga hasilnya yaitu 2Z sama dengan 14. Kemudian Z sama dengan 14 dibagi 2. Didapatlah nilai Z sama dengan 7. Kemudian karena kita menggunakan cara substitusi, artinya dari awal sampai akhir kita menggunakan metode substitusi. Setelah dapat Z sama dengan 7, kita substitusikan nilai Z7 itu ke salah satu sistem persamaan linear dua variabel. Ke salah satu sistem 4 dan 5 berarti ya, karena sistem persamaan linear dua variabel itu di persamaan 4 dan 5. Di sini ibu pilih persamaan yang kelima, Y dikurang Z sama dengan minus 4. Kemudian Z-nya kita ganti dengan 7, Y dikurang 7 sama dengan minus 4. Kemudian 7 pindah posisi ke kanan jadi tambah, sehingga Y sama dengan min 4 ditambah 7, Y sama dengan 3. Sehingga didapatlah Z sama dengan 7, kemudian Y sama dengan 3. Langkah selanjutnya, setelah mendapatkan Z7, Y3, kita pilih salah satu SPLTV untuk memasukkan nilai Y dan Z-nya. Jadi kita substitusikan kembali. Di sini ibu memilih persamaan yang pertama, yaitu X dikurang 2Y ditambah Z sama dengan 6. Kita mencari nilai X. Kita masukkan nilai Y-nya, 3, kemudian nilai Z-nya 7. X dikurang 2 dikali 3, 6, min 6. Kemudian ditambah 7 sama dengan 6. Kemudian X ditambah min 6 ditambah 7 plus 1 sama dengan 6. Kemudian 1 pindah ke ruas kanan jadi kurang. Sehingga didapatlah X sama dengan 5. Dengan begitu kita dapatkanlah himpunan penyelesaiannya. Yang pertama X-nya 5, Y-nya 3, dan Z-nya 7. Dengan begitu maka himpunan penyelesaiannya dapat kita tulis seperti berikut. Kita pakai tanda kurung kurawal, kemudian diikuti tanda kurung biasa, dimulai dari X, kemudian Y, kemudian Z, yaitu 5, 3, dan 7. Selanjutnya kita masuk ke metode yang kedua, yaitu metode eliminasi. Untuk lebih jelas, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Soal yang kedua. Dengan memakai metode eliminasi, tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel di bawah ini. Persamaan yang pertama, X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 16. Kemudian persamaan yang kedua, 2X ditambah 4Y dikurang 2Z sama dengan 12. Kemudian persamaan yang ketiga, X ditambah Y ditambah 4Z sama dengan 20. Kita tulis di sini persamaan 1, kemudian persamaan 2, kemudian yang terakhir persamaan 3. Penyelesaiannya. Untuk metode eliminasi, langkah awal yang kita lakukan adalah menentukan variabel mana yang akan dieliminasi terlebih dahulu. Nah, jadi kita akan menentukan variabel mana yang akan dieliminasi. Untuk mempermudah, kita pilihlah variabel yang paling sederhana. Eliminasi persamaan pertama dan kedua. Yang pertama kita eliminasi yaitu persamaan pertama dan kedua. Persamaan pertama dan yang kedua. Kita menghilangkan X. Sehingga X di sini harus kita kalikan 2. Sehingga biar bisa kita kurangkan dengan persamaan yang kedua. Kemudian persamaan kedua cukup kita kalikan 1. Sehingga didapat persamaan pertama menjadi X dikali 2, 2X, 3 dikali 2, 6Y, kemudian 2 dikali 2, 4Z, kemudian 16 dikali 2, 32. Kemudian persamaan keduanya tetap. Kemudian agar 2X-nya habis, maka kita perlu mengeliminasikan dengan tanda kurang. Sehingga 2X dikurang 2X habis, kemudian 6 dikurang 4Y 2Y, kemudian 4 dikurang 2 dikurang min 2 yaitu 6, kemudian sama dengan 32 dikurang 12 sama dengan 20. Didapatlah ini persamaan yang keempat.
Kemudian kita eliminasi lagi persamaan kedua dan ketiga sama-sama untuk menghilangkan variabel X. Oke, kita tulis dulu persamaan kedua dan ketiga. Nah, untuk menghilangkan variabel X, kita perlu menyamakan nilai X-nya. Nah, untuk persamaan yang pertama, X-nya sudah 2. Persamaan yang kedua, X-nya masih 1. Jadi kita perlu mengalihkan. Untuk persamaan pertama tetap kita kali 1, kemudian untuk persamaan kedua kita kali 2. Sehingga persamaan keduanya tetap, persamaan ketiganya menjadi X dikali 2, 2X, Y dikali 2, 2Y, 4Z dikali 2, 8Z. Kemudian untuk mengeliminasikan kita butuh tanda kurang. Kemudian 2X dikurang 2X habis, kemudian 4Y dikurang 2Y. Itu 2Y, min 2Z dikurang 8Z, min 10Z, kemudian 12 dikurang 40 yaitu minus 28. Didapatlah persamaan kelima. Langkah selanjutnya, setelah kita mendapatkan persamaan keempat dan kelima dalam bentuk SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel Y serta Z, kita akan mengeliminasikan kedua persamaan berikut. Persamaan 4 dan 5 kita eliminasi. Di sini kita akan menghilangkan Y karena di sini kebetulan nilai Y-nya sudah sama. Untuk mengeliminasi kita perlu tanda kurang. 2Y dikurang Y habis, kemudian 6 dikurang 10Z yaitu 16Z, kemudian 20 dikurang 28 yaitu 48, kemudian Z sama dengan 48 dibagi 16 dapatnya yaitu 3. Sehingga setelah kita mendapatkan Z3, kita perlu mengeliminasikan 4 dan 5 untuk menghilangkan Z karena Z-nya sudah diketahui. Nah, untuk menghilangkan Z, kita perlu menyamakan. Nah, karena yang di atas 6, kemudian yang di bawah 10, berarti kita kalikan terbalik. Yang atas kita kalikan 10, yang bawah kita kalikan dengan 6. Sehingga didapatkan untuk persamaan keempat, 2 dikali 10, 20Y, kemudian 6Z dikali 10, 60Z, 20 dikali 10, 200. Kemudian persamaan yang kelima, kita kalikan 6. 2Y dikali 6, 12Y, min 10 dikali 6, min 60Z, kemudian min 28 dikali 6, min 168. Kemudian untuk mengeliminasikan Z, kita perlu tanda tambah agar 60Z ini habis dikurang dengan min 60Z. Jadi kita buat di sini tandanya menjadi tambah agar habis. 20 ditambah 12Y dapatnya 32Y, kemudian 200 ditambah minus 168 dapatnya 32. Kemudian Y sama dengan 32 dibagi 32, Y sama dengan 1. Hingga di tahap ini, maka kita telah mendapatkan nilai Y1 dan Z sama dengan 3. Langkah yang terakhir untuk memperoleh nilai X, kita substitusikan nilai Y dan Z tersebut ke dalam salah satu sistem persamaan linear 3 variabel di soal. Jadi setelah kita mendapatkan dua nilai yaitu nilai Y dan Z, untuk mencari nilai selanjutnya kita pakai substitusi ke persamaan yang ada di soal. Di sini ibu pakai persamaan ketiga. Persamaan ketiga X ditambah Y ditambah 4Z sama dengan 20. Kita masukkan nilai Y-nya 1, Z-nya 3. Sehingga didapatkan X ditambah 1, 4 dikali 3, 12 sama dengan 20. Maka X ditambah 13 sama dengan 20. Maka X sama dengan 20 dikurang 13. Dapatlah nilai X sama dengan 7. Dengan begitu didapat nilai X sama dengan 7, Y sama dengan 1, kemudian Z sama dengan 3. Sehingga himpunan penyelesaian atau HP dari SPLTV di atas yaitu 7,1,3.
kita tulis dalam kurung kurawal, kemudian kurung biasa, kita urutkan dari X, kemudian Y, kemudian Z. Selanjutnya kita masuk ke metode gabungan atau campuran. Untuk memperjelas, kita langsung saja masuk contoh soal yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel di bawah ini dengan memakai metode gabungan. Kalau sebelumnya kita sudah memakai metode substitusi, kemudian metode eliminasi, metode yang ketiga itu metode gabungan. Jadi kita pakai substitusi dan juga pakai metode eliminasi. Persamaan yang pertama yaitu X kurang 2Y ditambah Z sama dengan 6. Kita tulis persamaan pertama. Kemudian persamaan kedua 3X ditambah Y dikurang 2Z sama dengan 4. Kemudian persamaan yang ketiga 7X dikurang 6Y dikurang Z sama dengan 10. Kemudian langkah pertama kita menentukan terlebih dahulu persamaan yang paling sederhana. Dari ketiga persamaan tersebut, persamaan yang pertama adalah persamaan yang paling sederhana. Kemudian dari persamaan pertama kita nyatakan variabel X sebagai fungsi Y dan Z seperti berikut ini. Nah, jadi untuk metode gabungan kita boleh langkah pertama kita pakai substitusi dulu. Atau kita pakai eliminasi dulu boleh. Tapi di sini ibu pakai substitusi dulu. Nah, persamaan yang pertama kita akan ubah menjadi variabel X-nya sebagai fungsi Y dan Z. Sehingga kita tulis X sama dengan 2Y dikurang Z ditambah 6. Kita dapat nilai X. Kemudian nilai X ini kita substitusikan ke persamaan yang kedua. Karena yang kita pakai pertama persamaan pertama. Sekarang kita masukkan ke persamaan kedua. Persamaan yang kedua yaitu 3X ditambah Y dikurang 2Z sama dengan 4. Kita ganti X-nya menjadi 2Y dikurang Z ditambah 6. Sehingga menjadi 3 dikali 2Y 6Y, 3 dikali min Z 3Z, kemudian 3 dikali 6 18, kemudian ditambah Y dikurang 2Z sama dengan 4. Kemudian kita operasikan yang Y dengan yang Y, yang Z dengan yang Z, kemudian yang konstanta dengan yang konstanta. 6 ditambah Y 7Z, kemudian min 3 dikurang 2, min 5 Z, kemudian 18 pindah nanti ke ruas kanan menjadi kurang, sehingga didapatkan 7Y dikurang 5Z sama dengan minus 14. Ini merupakan persamaan yang keempat. Kemudian untuk mencari persamaan kelima, kita masih pakai metode substitusi, yaitu dengan memasukkan nilai X ke dalam persamaan yang ketiga, karena yang persamaan kedua sudah. Sekarang kita masuk ke persamaan yang ketiga. Kita tulis dulu persamaan yang ketiga, yaitu 7X dikurang 6Y dikurang Z sama dengan 10. Kita masukkan nilai X-nya, yaitu 2Y dikurang Z ditambah 6. Kemudian kita kalikan ke dalam, 7 dikali 2, 14. 7 dikali min Z, min 7Z. 7 dikali 6, 42. Kemudian mengikuti ke belakangnya. Selanjutnya, yang Y kita operasikan dengan yang Y, yang Z kita operasikan dengan yang Z, kemudian yang konstanta kita operasikan dengan konstanta. Sehingga didapatkan bahwa 8Y dikurang 8Z sama dengan minus 32. Kemudian ini bisa kita sederhanakan, kita sama-sama bagi dengan 8. Sehingga didapat 8Y dibagi 8Y, kemudian minus 8 dibagi 8 minus 1Z. Kemudian sama dengan min 32 dibagi 8 yaitu minus 4. Sehingga didapatlah persamaan keempat dan 5. Kemudian sistem persamaan linear 2 variabel sudah kita dapatkan, yaitu persamaan keempat dan persamaan kelima. Setelah itu kita boleh menggunakan metode eliminasi, karena ini merupakan metode campuran. Berarti selanjutnya kita pakai metode eliminasi. Kita eliminasikan persamaan yang keempat dan kelima untuk menghilangkan Y. Oke, eliminasi yang pertama kita menghilangkan Y. Kita tulis dulu persamaannya. Kemudian untuk menghilangkan Y, kita perlu menyamakan si Y-nya. Yang di atas 7, kemudian yang di bawah 1. Supaya sama, berarti yang di bawah perlu kita kalikan yang 7. Kemudian yang di atas tetap kita kalikan 1. Sehingga didapat yang atas persamaan 4-nya tetap. Kemudian yang bawah menjadi 7 dikali Y, 7Y.
min Z dikali 7 min 7Z, kemudian min 4 dikali 7 minus 28. Kemudian kita mengeliminasi, kita perlu tanda kurang. Sehingga 7Y dikurang 7Y habis. Kemudian min 5Z dikurang min 7Z yaitu positif 2Z. Kemudian min 14 dikurang minus 28 yaitu positif 14. Sehingga didapat Z sama dengan 14 dibagi 2 yaitu 7. Kemudian setelah kita mendapatkan Z sama dengan 7, selanjutnya kita tetap eliminasi persamaan 4 dan 5 untuk menghilangkan si Z. Berarti kita hilangkan lagi Z. Kita tulis dulu persamaannya. Untuk menghilangkan Z, kita perlu menyamakan. Yang atas minus 5, yang bawah minus 1. Sehingga kita perlu yang bawah ini kita kali dengan 5. Kemudian yang atas kita kali tetap dengan 1. Sehingga didapatkan bahwa persamaan yang pertama tetap, kemudian persamaan yang kedua, Y dikali 5, 5Y, min Z dikali 5, min 5Z, kemudian min 4 dikali 5, min 20. Kemudian untuk mengeliminasi kita perlu di sini tanda kurang agar Z-nya ini habis. Kemudian Z-nya habis, sisanya yaitu 7 dikurang 5 sama dengan 2Y, min 14 dikurang minus 20 yaitu positif 6. Y sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Setelah kita mendapatkan nilai Z 7, kemudian Y-nya 3, selanjutnya yaitu kita substitusikan Y ini 3, Z 7 ke salah satu sistem persamaan linear 3 variabel yang ada di soal. Di sini Ibu masukkan ke persamaan yang pertama. Kita masukkan nilai Y dan Z-nya. Kemudian X dikurang 2 kali 3 minus 6. Kemudian ditambah 7 sama dengan 6. X sama dengan 1 pindah ke kanan dikurang, maka 6 dikurang 1. Jadinya X sama dengan 5. Dengan begitu kita dapatkan X sama dengan 5. Kemudian Y-nya 3, Z-nya 7. Dengan begitu himpunan penyelesaiannya yaitu 5, 3, dan 7. Oke, mungkin pertemuan kita hari ini untuk sistem persamaan linear 3 variabel dari metode substitusi, kemudian metode eliminasi, kemudian metode gabungan sudah selesai. Sehingga kita akan lanjutkan ke bab selanjutnya itu minggu depan. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.